video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa khatamun nabiyyin amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hijrah Komplek Bumi Lestari beserta perangkatnya. Kemudian saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama yang ada ataupun yang hadir di masjid ini ataupun yang ada di komplek kita ini. Seterusnya yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah maghrib yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'a kok berterima kasih awak kepada Allah karena Allah lah yang menjadikan kita hidup di atas dunia ini dan dilengkapi pula kebutuhan-kebutuhan kita selama hidup. Allah tanggung rezeki kita selama kita hidup. Kalau habis rezeki awak, maka kita pun akan pindah alam. Kalau kita rajin bersyukur kepada Allah, nikmat yang telah diberikan di atas dunia masih disempurnakan di akhirat. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Tentu saja kita sesuaikan kesyukuran kita kepada Allah dengan nikmat yang kita terima. Kok badan awak lai sehat, maka sadapek mungkin tiba berjamaah kamu sajik ko. Kok balabiah ataupun dilebihkan Allah rezeki kita, mudah cari nafkah. Allah ingin memuliakan kita dengan rezeki itu. Ba'a makasihnya yang pertama supaya kita merasa lapang dalam hidup ini. Kemudian dengan rezeki yang diberikan Allah itu, kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, membantu agama Allah. Akhirnya kita mulia dalam pandangan Allah dan mulia dalam pandangan manusia. Jadi mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Jadi tidak cukup dengan ucapan Alhamdulillah, tapi ada rasa syukur di hati kita, kita ucapkan dan Alhamdulillah, kita praktekkan awak calian syukur itu modenan tadi. Muslimin rahimakumullah. Kemudian salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Acok-acok dibaca salawat ke bu. Acok-acok. Ba kok mode itu? Karena salawat ini bisa menggugurkan dosa. Dosa awak kok ndak ada nan tahu dah bu. Kok kini kok ya rajin ke surau kok masa dulu masa nakal-nakal, masa muda ndak jaleh. Sian paling banyak dosanya dan terawak. Dan itu ndak para lulo dibuka ke orang dah. Ndak para lulo curhat kasih kok curhat ke kawanan lain.
Perlu. Yang penting kita akui, kita mohon ampun kepada Allah. Dan kita harus rajin untuk menghapuskan kesalahan itu. Salah satunya rajin berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin rahimakumullah. Ambo takajui tadi kiranya Buya Wak di situ. Buya dah Ustaz Tafril. Ditampai ambo beliau acok lo diundang harus palah Pak. Buya Minang do. Petinggi di Kemenak. Muslimin rahimakumullah. Tetapi kok guru kita awak ndak berani awak untuk naik sialo generasinya lah Pak. Makanya kok ada salah-salah beko Pak, maklum misalnya Pak, mungkin baru pemula. Iya. Muslimin rahimakumullah. Nama ambo tadi lah disampaikan Hijjul Abdi. Hijjul Abdi. Hijjul itu kan haji artinya tuh. Jadi nasabananya nama ambo itulah haji. Nah ambo alun haji lai. Umroh baru haji alun. Tapi nama artinya yo haji. Itu ya. Asal Pasaman Barat Junggadiang. Ini tugas di Kuakuranji. Muslimin rahimakumullah. Judul ceramah kita pada Maghrib menjelang Isya ini adalah orang Muslim itu orang yang selamat dan harus mampu menyelamatkan. Muslimin rahimakumullah. Jadi kok mengaku awak sebagai seorang Muslim itu kan orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Kok lah menyerahkan diri kepada Allah, insya Allah awak lah termasuk orang yang selamat. Jadi setiap orang Muslim itu hendaknya, orang Islam itu, dia harus berupaya semaksimal mungkin supaya dia selamat dalam kehidupan dunia, selamat dalam kehidupan akhirat. Jadi setiap perkataan dan perbuatan kita tanya dulu. Lain dak kabaa ambo gara-gara perkataanku, gara-gara perbuatanku. Jadi insya Allah kalau seperti itu terus ada daya kontrol seperti itu, insya Allah kesalahan-kesalahan yang kita perbuat akan semakin minimal. Nah, indak salah kok ndak ada doh. Tapi prinsipnya kita ini harus selamat dunia dan akhirat. Indak di dunia kok saya selamat doh, tetapi juga di akhirat, lebih-lebih di akhirat. Karena kalau di dunia ini kita sudah tahu durasi kehidupan awak di dunia kok sangat terbatas dan pendek. Mungkin kok umur 85 tahun tu lah cie-cie kini. Cie-cie. Muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam setiap berdoa kan selalu awak baca tu. Doa penutupnya nan biasa awak baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maksudnya keselamatan di dunia, kesejahteraan di dunia, kesejahteraan di akhirat. Dan peliharalah kami dari azab neraka. Jadi itu selalu. Tetapi kalau berdoa ku awak yo diupayakan mode tadi. Taruh awak kecian ke diri awak. Setiap tindak tanduk kita lain dak kabar tambah dosa awak, lain dak kasang saru awak besok di akhirat gara-gara iku. Muslimin rahimakumullah. Jadi orang seperti inilah sebenarnya orang yang cerdas itu. Dia memikirkan kehidupan yang lebih panjang.
memikirkan keselamatannya tidak hanya di dunia yang fana ini. Karena itu Rasulullah SAW sabda, al-muslimu man salim al-muslim min lisani wa yadih. Orang muslim itu orang yang selamat perkataannya, lisannya. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari perkataannya, lisannya, dan juga perbuatannya. Jadi tidak boleh kita sebagai seorang muslim itu menjadi biang kerok perpecahan, keresahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi awak orang Islam orang yang selalu memperhatikan supaya orang lain tidak terganggu. Muslimin rahimakumullah. Bahkan awak acok saling mendoakan. Saling mendoakan. Bahkan kok bersobok di jalan atau kok di malah selalu kita ucapkan salam. Selalu kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, itu tandanya kita sebagai muslim itu orang yang menebar keselamatan. Assalamualaikum. Jawabnya Bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya wa iza huyyitum di dalam ayat wa iza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberikan suatu penghormatan, penghargaan oleh orang lain, maka hormatilah orang itu dengan penghormatan yang lebih baik. Nah, itu dasarnya yang lebih baik. Aurudduha atau sama. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Karena sesungguhnya Allah mengadakan perhitungan atas tiap-tiap sesuatu. Nah, itu dasarnya kok mengucap salam kurang kawa Assalamualaikum dijawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Harus lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah waridwan. Aurudduha atau paling tidak sama. Assalamualaikum. Aja Ibu. Waalaikumsalam. Masuklah. Nah, kan itu. Jadi tidak usah terlalu formal-formal bana, kaku-kaku bana wak. Nah, Assalamualaikum teh. Nah. Sini masuklah. Jadi kok tiba orang ke rumah awak calian, sambut dengan muka ceria. Jangan membudiklah Bu. Assalamualaikum. Nah, itu masalahnya. Minda ada istialah jua senyum doh. Salam. Ada orang murid itu, kadang deh telah tiba lo orang minta tu ceknya. Kiranya amaknya dari kampung tiba, dikecanya minta. Dan jaleh awaklah diucapkan, didoakan orang. Assalamualaikum tu kan tak ada batehnya. Keselamatan atas kamu selamanya. Selamanya. Bahkan dunia sampai akhirat. Masa tidak dijawab. Makanya mengucap salam ko hukumnya babu. Sunat. Menjawabnya wajib. Itu indahnya Islam tuh. Jadi kira-kira mengucapkan salam orang tidak dijawab. Bahkan model tidak suka saja mencari. Kesal tak Bu? Makanya supaya terjadi itu, maka diwajibkan dia awak untuk menjawab salam tu. Nah, tidak usah ditukar-tukar lo jangan lain-lain.
Selamat pagi. Pagi Bu. Kok pagi kecaknya pagi cewek lo. Ada orang dah pakai selamat lo doh. Pagi, pagi Pak. Pagi cewek. Ada lo kini ucapan salam lintas agama nak Bu. Baik tu Bu. Menurut keyakinan awak. Kok menurut agama awak sebenarnya itu nak boleh. Karena dia sendiri tidak ingin selamat. Tapi dalam konteks bernegara itulah sekarang yang terjadi. Ambo dah hafal lo doh salam-salam nan itu. Tapi kok mode di Jawa ndak salah ada lo tuh kulunun. Ya Bu. Boleh tahu artinya itu doh. Tetapi nan jaleh kok selamat pagi itu Tapi kini lah jarang tuh. Dulu kok masuk lokal guru awak, selamat pagi anak-anak, caknya. Selamat pagi Bu. Kan lah jaleh Bu. Sampai jam bara selamat pagi ko. Pagi ko sampai jam bara Bu. 10. Kok lah lewat 10 lah kada luar sa ucapan ko. Ya paginya. Selamat pagi. Lewat 10 atau lewat 5 minit. Tu siang lo lai. Tak pasal be kok lebar sobok. Selamat siang. Siang kau sampai jam berapa Bu? Sampai jam 2. Sampai situ kekuatan salam tu. Selamat siang. Kemudian be kok lebar sobok lo. Selamat sore. Sore sampai jam berapa? Sampai jam 6 Bu? Itu jangan 7 anak Bu. Sore. Kemudian beko selamat alai. Selamat malam. Sampai jam berapa Bu? Sampai jam 10 Sampai jam 2 balik. Kiranya ibu ko lah lalu apa nyoko ndak bisa ucap salah. Kau bersobok di luar jam 2 balik. Apa-apa ko pulang dari kadai. Mendomino dapat. Ada mendomino. Apa-apa kok kadang kok pensiun kancang bana mendomino walaupun tidak bataruah. Sabananya Pak Bu. Kebiasaan itu kurang elok menurut hadis Rasulullah SAW. Bahwasanya Nabi kok lah salat Isya tu kok indah ada urusan dengan para lalu. Beliau tidak suka lalu terlampau malam. Bahkan pada itu Nabi dek jago tengah malam beribadah. Cuba awak rasuan Bu, kok misalnya talambe awak lalu duduk misalnya awak jam 2 jam 1 baru lalu duduk oleh orang apa? As-salatu khairum minan naum. Di payah bana lalu emas. Sebabnya badan ko menurut orang kesehatan jatah lalu tu Bu sekitar 7 sampai 8 jam. Makanya dicapian awak lalu kok jam-jam 10 tu kau dapat lalu awak lain. Madang paling indah subuh. Kau indahnya badan kau nya refleks Bu. Dimintanya jatah tu balik. Bakal dipotong tadi malam caknya. Pertama subuh bisa lewat tu. Atau kok lah subuhnya minta lalok balik. Kan itu. Muslimin rahimakumullah. Jadi itu tadi ucapan selamat tadi. Kok salam nan awak pakai ko itu ndak ada batehnya. Ndak ada kedaluarsanya. Selamat Ibu selamanya. Pokoknya Ibu mode itu loh jawabnya kan. Ibu mode itu loh. Jadi saling mendoakan. Kan rancak tuh saling mendoakan awak. Tetapi kadang kita terpengaruh juga dengan salam-salam yang lain. Bahkan dengan perbuatan mode Jepang tuh Bu. Kiranya ada dalam hadis kecek Nabi, la tusallimu taslimal Yahudi. Jangan tiru-tiru salam orang Yahudi. La tusallimu taslimal Yahudi. Fa inna taslimahum birru'usi wal akuffi.
Karena salam orang Yahudi itu adalah dengan mengangkat tangan dan membungkukkan badan. Itu berusi dengan membungkukkan badan, wal akufi dan mengangkat tangan. Jadi awak tetap cara mengucapkan salam awak mode tadi itu. Intinya saling mendoakan supaya selamat. Kok lah diucapkan, didoakan orang, bahkan dalam salat kan itu mode itu loh nak bu. Ada doa awak al-ahya'i minhumul amwat. Kita doakan kepada orang yang hidup dan yang mati. Muslimin rahimakumullah. Jadi sedangkan dengan ucapan setiap kita bertemu dengan orang lain, kita mendoakannya. Dalam prakteknya lebih rancak lo ndak nyolai. Dalam prakteknya. Kita berusaha untuk dapat menyelamatkan orang lain. Ndak awak sedang. Yang pertama memang diri sendiri seperti dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu. Apa ayat itu, Bu? Itulah populer ayat kesabananya mah. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi memang diri awak dulu. Selamatkan diri kita dulu. Apalagi dalam di rumah tangga misalnya, kita sebagai orang tua misalnya memang harus menjadi teladan. Selamatkan diri dulu. Cara menyelamatkan diri, ya kok kalau untuk kehidupan dunia seperti tadi, supaya tetap sehat, makan makanan bergizi. Kok pagi misalnya makan awak, makan 3 kali sehari misalnya. Kemudian rajin olahraga, jaga tidur seperti tadi. Itu untuk keselamatan hidup kita di dunia. Kemudian tenangkan pikiran. Jangan terlampau bernafsu awak mengajar dan tidak mungkin awak raih lai. Sehingga siang malam di situ pikiran awak. Kadang umum awak kau terlampau barek untuk pikiran tu nak muhalai dong. Stres awak dibuatnya. Muslimin rahimakumullah. Begitu juga untuk kehidupan akhirat. Kita jaga amal kita. Muslimin rahimakumullah. Kemudian untuk menyelamatkan orang lain seperti itu juga. Menyelamatkan orang lain kalau dia misalnya berbuat yang tidak baik, tugas kita untuk meluruskannya. Tidak digunjiangan doh. Dan awak kau kan itu, tidak mau ambil resiko doh. Macam lihatlah anak si anu tu. Apanya kan mode itu loh. Tidak mode itu doh. Kalau memang misalnya jiran tetangga kita atau warga kita, komplek Bumi Lestari misalnya, ada kumpul-kumpulnya. Kemudian baserak di situ bong misalnya. Itu bong. Paisok nan lama tu. Narkoba tu. Itu kan narkoba kok kini tidak memandang daerah doh. Sado nagari Pak. Kampung Ambo di pernah Ambo usia orang mengontrak di rumah awak lah dibuat perjanjian indak boleh manggaleh di siko. Ini agak langgang tampek tu. Tak boleh manggaleh. Kiranya dibukanya dan galehnya ke abu. Kok dulu kacang Arab namanya mah. Nah bulat-bulat tu boleh tak karena mungkin ibu-ibu nasi apa tu tahu tu. Kacang atom. Kipang. Dan bakumpul di situ siapa? Nah panjang rambut ko batato. Kemudian awak suruh pantau di orang. Kakak awak, kemudian jirannya, kiranya ya baserak bong tu di situ Pak. Pipet tu Pak, atau pipet dan Pak apa tu anak ketek tu, kemudian dia pun kabutu. Sampai mabuk, ambo usia. Usia. Perlu piti dah, kau piti balik. Pindah dari siko. Tidak bisa dibiarkan dah Bu. Sebabnya kalau nanti terjadi apa-apa, awak tak bawa rendong tu. Jadi yang penting indah ambon dan digaduhnya tidak bisa mau itu dah Bu. Memang kini tidak digaduhnya, tetapi koklah merajalela narkoba, kejahatan, judi online
ibu pagar bana rumah ko ibu tinggal kat semalam 2 misalnya, lah diincarnya tuh. Makanya Islam menyuruh kita wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah kamu menjadi wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada yang baik, yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Jadi dalam beragama kan tidak bisa pokoknya awak rajin ke surau, pokoknya ambo ndak digaduhnya doh. Pokoknya anak ambo ndak kini yo Bu. Tetapi dalam apanya yang lebih panjang ke depannya itu merembet Bu. Ibarat penyakit Bu. Panau, buruk, ini menjala Bu. Jadi itu penyakit berbahaya. Makanya harus sama-sama. Mungkin disampaikan ke RT. Nah, atau mungkin bisa langsung dilaporkan ke Polsek. Supaya dipantau, supaya dirazia. Kok indah orang tu nak mengaku kaya Bu, tadi malam mabuk si kaya. Tidak ada dah Pak katanya. Lama dah. Ambo dah ambo razia. Pulang dari Padang awak bawa ada tu pick up. Awak tutup kacau. Awak calik. Oh. Tetap aja. Bajadian rumah hamba untuk tapik maksiat. Bisa langsung pindah. Sampai kini. Lah selektif awak lah dibuat perjanjian diakali je de orang. Muslimin rahimakumullah. Jadi seorang muslim tidak boleh hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Agama kita mengajarkan supaya jangan hanya cari selamat sendiri, tetapi juga bisa menyelamatkan orang lain. Muslimin rahimakumullah. Jadi kita tangkal kejahatan-kejahatan supaya ke depannya generasi kita selamat. Kok awak kok rasanya termasuk generasi selamat kok. Ibu-ibu kok insya-Allah generasi selamat. Berjamaah saya masih taluk kok. Berjamaah. Rasanya berkurban patang bareko sih ke Bu. Kurban patang. Bu balik. Termasuk rekor juga mah. Sampai kami 2 balik loh. Perkiraan orang patang ko menurun kurban mah alhamdulillah lain meningkat. Zakat pasti Bu bayarkan. Zakat kok gaji misalnya, tiba berkurban awak, tiba wakaf, impak, tandanya surau ko rancak. Iko tentu wakaf dari apa-apa ibu-ibu, tapi tidak cukup sampai di sana. Muslimin rahimakumullah. Terkadang ada lupa kok di siko rasanya lain mas. Soalnya siko buya-buya kondang di siko tinggal. Rasanya cara penyelenggaraan keagamaan di siko insyaallah rancak. Kadang ada juga nampak musajid dan tanggung rancaknya doh. Tapi nan fakir miskinnya kurang terperhatikan. Kadang awak mondar-mandir ke Makkah itu sebantah. Lah hafal di Makkah di Madinah tu, tetapi kok ada nan patik dibantu orang nan anak ada fakir miskin misalnya anaknya sekolah untuk biaya anak supaya sabananya ikoko nan gadang pahalanya, yaitu membantu orang yang kesusahan. Dan orang-orang inilah nanti yang selalu mengingat kebaikan kita. Kalau tidak ada lagi meninggal misalnya Bu, meninggal TET misalnya, ada nama TET sih ke Bu? Tidak. Nah, kalau tidak ada aman mah, kalau tidak beko, tapi bana lu nanti sabit de ustad itu lebih beko nak Bu. Dia lah meninggal TET nanelok tu, menangisnya. Setiap keluar perkataan orang tentang awak, tentang kebaikan awak, itulah yang melapangkan, yang membebaskan kita dari asap kubur itu. Makanya Nabi kok malapeh orang meninggal tu nak Bu. Nama dia awak kok ketua RT kok sial malapehnya. Kecek Nabi, menurut kalian apakah almarhum ini orang baik? Kan itu nak Bu. Ya, kami bersaksi dia adalah orang baik.
kecek Nabi, begitu pula lah dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan Allah. Itu saja. Jadi berusaha untuk terus berbuat baik, bagaimana supaya orang lain merasa bahagia. Bahkan kadang ambo pengalaman pribadi, ada ibu tu elok bana, ko hari raya di Balinyo kadang apa kuah baju, sarung, pokoknya elok lah. Kok misalnya mengecek tu, tidak ada nan kata singgung sanang siapa kan, meninggal, meninggal. Di mana meninggal bu? Di Jakarta, Jakarta bu. Payah mau kasinan karena kebaikannya. Indak lama di siko doa, kok indak pai. Kok di Paturuan indak ada kok. Kok mau deko jualnya coba. Kecian kanaknya kok berangkat besok ke apa? Kecian kawa. Mau kasinan. Ati ketek tu bana mengecean indak sanangnya kok indak pai dah. Amor itulah. Insyaallah kok lah mode itu perasaan orang kawa itu nan sabananya nan paling dicintai Allah itu. Oleh karena itu jangan sampai ada fakir miskin ditampe awak ko nan tidak terperhatikan. Tapi ambo yakin risiko termasuk jamaah ataupun warga yang tidak membiarkan warga lainnya hidup dalam kekurangan. Bahkan kok ketua RT, ketua RW misalnya, kok ada bantu-bantuan tuh, dipacapek kayaknya. Jadi kok zakat tuh itu nan paling apa, nan paling utama. Baik zakat fitrah ataupun zakat harta. Di dalam hadis Rasulullah masalah zakat fitrah itu, zakatul fitri tuhratal lisaimi minal lagwi warrafas wa tu'matal lil masakin. Zakat fitrah itu untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia. Perkataan dan perbuatan sia-sia, dan untuk memberikan makan fakir miskin. Jadi zakat fitrah kok dibanyakan ke fakir miskin. Dibanyakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebenarnya zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya boleh diberikan kepada asnaf yang 8. Surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, kan fakir. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu makasihnya zakat. Maka sedekah-sedekah di siko shadaqatu itu adalah zakat. Zakat-zakat itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fakir miskin. Kok fakir kok ikonan payah banai duitnya. Miskin lebih lumayan dari fakir. Jadi Al-Quran tinggi perhatiannya terhadap saudara-saudara kita yang lemah. Tinggi. Oleh karena itu kita pun seperti itu juga. Jangan misalnya ada apa awak berzakat ke surau. Ke surau. Misaji. Kadang kan awak bukan minta elok awak maupun pitih ke surau kau, tetapi lah ada lo pos-posnya. Kok zakat kau utamanya fakir miskin. Ada yang baca di dalam buku fikih bu, bahwasanya zakat tidak boleh untuk masjid ataupun musola, kecuali masjid dan musola itu kurang layak untuk tempat beribadah. Misalnya lantainya kuah, namanya tuh masih mau dibakar reke tu alun licin lai, atau nyo bocor-bocor baru. Kan tidak ada di dalam apa tu doh. Di dalam asal yang dalam tu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wa fisabilillah. Fisabilillah kok urangnya bu. Urangnya. Misalnya orang berjuang di dalam agama Allah ataupun orang berhutang karena misalnya mendamaikan orang lain, boleh diberikan zakat. Tapi tetap yang utamanya fakir
miskin. Jadi supaya jaleh, kadang zakat ambo 5 juta untuk musaji, padahal lah rancak musaji itu. Nah, sementara fakir miskin itu didata, ndaknya bara orang dan sabananya dan fakir miskin itu bana kok menurut penjelasan dalam fikih lah payah lo bersobok kini mah. Ini misalnya kok nan fakir kok bu, ini perlu 100.000 sehari. Sekitar setengahnya talok dinyo 100.000, anaknya misalnya sampai pendapatannya itu sekitar 50.000 doh, 50.000. Kok nan miskin kok kebutuhannya misalnya 100.000, nan dapatnya cuma sekitar 75.000 atau 80, tetap tidak cukup. Jadi lebih parah fakir kok. Nah, jadi itu yang kita cari, kok bersedekah guys, dibantunya, kok tersenyum. Jadi senyumnya tuh menerima bantuan dari awak, kok sedekah, kok zakat, itu nang kadang pahalanya. Membuat orang tersenyum tuh, merasa terbantunya. Nah, kadang awak banyak bana loh kata-kata sambutannya bu. Tentu yo pemalih karajo, lakinya calik lah. Nah, banyak bana nan dibaca. Itulah berarti dulu kan ada pendidikannya teman SD-nya. Nah itu mah ini pendidikan kok kadang bana gue ndak usah, itu panjang bana bu, panjang bana tuh. Kini Allah lebihkan harta kita, dimudahkan rezeki oleh Allah, indah untuk awak sadanya dah, tetapi ditumpangkan Allah sebahagian untuk orang lain, dan untuk awak dah. Tetapi persangkuan awak kan ampunan karajo mah, dek disehatkan Allah mah, dek dibukakan Allah rezekinya. Allah sudah katakan Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang menyempitkan, yang melapangkan rezeki seseorang. Allah. Jadi kita harus yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah tuh. Jangan terlalu panjang banget. Memang seperti itu di maupun negara di dunia kok fakir miskin tetap ada. Carilah bu, kacino bana kok di pinggir-pinggirannya tuh jo kardus jo kadang rumah orang Cina tuh. Bahkan mode itu supaya ada ketergantungan. Kok indah sian mengarajuan karajuan kumuh-kumuh tuh bu. Dan kalau menjadi petugas laundry itu sih ya, petugas kebersihan sih ya. Jadi memang seperti itu diajarkan oleh Allah. Kemudian kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yakin bahwasanya Allah jadikan iko untuk ladang amal bagi awak. Coba bayangkan bu, awak ingin berzakat, ingin bersedekah, tapi tidak ada nan tampe untuk magiah ko apa kira. Awak ingin bana magiah ko. Bu, iko ambo ke mata zakat. Bu, ambo bukan apa dah bu. Ambo tidak untuk tampe apanya dah caknya. Tu magi zakat dong. Alhamdulillah, ambo lai apa lo rasaki. Setiap itu orang. Apa rasanya? Sementara kita ingin beramal. Oleh karena itu, kok ada fakir miskin kok, jangan dianggap, jangan jajak lawak. Memang Allah yang mengatur seperti itu. Supaya bervariasi hidup kok. Kemudian supaya bertambah bersyukur pula kita. Alhamdulillah ya Allah, udah karajo, nah, kok di malah PNS, alhamdulillah 15 juta sebulan. Nah, dari anak kadang nan karajo di PT itu mengirim jo 5 juta sebulan, 20 juta. Nah, alun kadang gaji 3 baleh lai dan sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tetap bu. Kemudian buktikan alhamdulillah kita itu seperti tadi. Jadi kita tidak hanya untuk diri kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kok lah suku awak bersedekah, berzakat, insya Allah awak terhindar dari korupsi itu. Insya Allah. Sedangkan baragian nan ada di awak tu sia
awak laksanakan, tentu yang bukan hak kita tidak akan kita ambil. Jadi para koruptor tuh Bu, itu orang yang tidak ada syukurnya tuh. Lah jalan deh Bu, tidak ada seketek pitihnya dong. Banyak pitih koruptor tuh mah Bu. Di tabungan tuh tidak rusak dong. Rumah balenggeknya siapa pakai lift Bu. Kadang 2, 3. Lah ada rumah risiko pakai lift Bu. Rasanya alun ada lah. Koruptor tuh pakai lift gaya rumahnya mah. Otonya calilah di TV itu kan diberitakannya tuh. Oto Mercedes, Fortuner, Honda apa itu? Namanya tuh Honda kadang nana apa itu? Nggak ada gunanya tak jalanan dan nyoba berapa pajaknya tuh. Jadi mental tuh lah rusak Bu. Hikmah berkorban salah satunya itu. Sedangkan nanti awak lagi ya, dan di orang tuh, itu kok dijalankan agama kok, tidak akan menjadi koruptor awak tuh. Selimin rahimakumullah. Jadi itu indahnya berbagi tuh. Orang sanang kawak, awak sanang lo, senyum awak magi apa tuh Bu? Sedekah tuh kok tiba minta-minta tuh. Kesakete, Jan, ande sakit orang, cepatnya beli. Itu 5.000 nyo membudi lo kawak saja. Ambo terkesima dulu waktu Hari Murti. Membakeh dia tiambo. Pernah nyetibo ke Masjid Darul Falah Bumi Minang 2 ko. Antara bulan puasa, nyo kalah tubai itu. Non lagu rock mana ributannya lo kasetnya di situ balik ko waktu ngomong 2 aja nya. Mungkin menjadi jemaah tabliknya sudah itu. Kota menjadi jemaah tablik. Di bagiannya ke ibu-ibu mengajinya disedianya amplop. Dibagi bagiannya ke ibu itu. Senyumnya, tak tanggung sanangnya. Mode itu Bu. Awak biasanya karena seketeknya mode magi pitih kanang kadang tak di kampung-kampung. Belanjo sih. Tapi biasa kadang ke orang. Nanti akhir dah barah dong. Senyum awak. Senang. Iko bisa nan akan menolong kita di akhirat. Jadi kok sayang awak ke harto ko Bu, wakafkan, impakkan kaluan. Karena itu belanja awak bisa. Baralah mau nyawak di akhirat. Ada yang tahu Bu? Kau hidup di dunia ko sekitar barah 60, 70, 80, cek 90 atau 100. Nah Bu, di akhirat los tahun ko Bu. Los. Tak ada tahun lain. Kholidina fiha abada. Kekal mereka di dalamnya. Tak ada ke dunia kolai doh. Dunia kolai dia bihan Bu. Di ratuan sadonyo gunung-gunung habis. Ditu ke alam baru. Kecek Said Sabik dalam buku Akidah. Diciptakan Allah bulan baru, matahari baru. Tak nani kolai doh Bu. Yang salah-salah. Dia bihan sadonyo. Maka makhluk itu habis sadonyo. Baralamanya selamanya triliunan tahun. Tak ada bangkit-bangkitan lain dah. Kok pintar awak Bu? Laika mungkin sedekah awak nan 100.000 tu, nan 5.000 tu cukup belanja awak untuk selamanya. Cukup kira tu Bu. Zakat awak nan 2 juta tu, tak cukup dah Bu. Tapi karena kasih sayang Allah dilipat gandakannya. Yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang dikehendakinya. Dan dilipat gandakan kalau tidak cukup Bu. Mungkin sekitar 10 tahun awak tinggal di akhirat. Rekening kau lah habis, rekening pahala kau. Tidak cukup sabananya, tapi karena kasih sayang Allah. Oleh karena itu masuk surga itu pun karena kasih sayang Allah. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih waz-zalimina adalahum azaban alima. Dalam surat waktu sajadah tuh Ad-Dahri Al-Insan. Allah masukkan seseorang ke dalam rahmatnya bagi siapa yang dikehendakinya. Kita masuk waktu Ustaz. Alah. Jadi mari kita sebagai seorang muslim selamatkan diri, pikirkan bagaimana kita supaya selamat. Dan juga selamatkan orang lain, insya Allah kita nanti akan selamat pula di akhirat. Seorang muslim
selamat dan menyelamatkan. Inilah ceramah kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi motivasi juga bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan berkahi pertemuan kita malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.